Udah jamnya ngobrol, ngobrol yuk. Halo semua, hari ini gue lagi bareng sama teman baik gue dan juga watch enthusiast, David. Welcome, Fit. Yeah. So, without further ado, perkenalkan diri, lu sekarang kerjanya ngapain, dan kenapa tuh mengkoleksi jam? Oke, jadi buat yang belum tahu, gue ini sebenarnya operational manager. Gue juga punya background, gue food tech. Dan gue juga awal-awal suka jam tuh emang sebenarnya nggak ada timeline pasti sih. Cuma emang dari kecil tuh gue suka pakai jam. Sampai satu yang bikin gue melek tuh Swatch. Tapi Swatch itu, is it your first watch? Enggak sih ya, kalau zaman-zaman kita SMA pasti mungkin pada masih inget kayak ada abang-abang jual jam asongan tuh, gue dulu pakai jamnya kayak gitu-gituan. Sampai akhirnya pas gue umur 17, gue inget banget gue request ke bokap gue. Oke. Gue minta, gue pengen punya jam yang proper deh. Terus suatu saat itu gue kayaknya gara-gara temen gue juga kan pada zaman-zaman itu pokoknya SMA, berhubung gue anak 97 ya, jadi kayak lu tuh keren banget kalau lu udah pakai G-Shock, udah pakai Swatch. Itu tuh lu di sekolah tuh udah kayak orang keren banget lu pakai itu di sekolah. Jadi gue kepikiran untuk kayak, oh ya udah gue cek Swatch deh. Terus gue request ke bokap gue, "Pak, gue mau Swatch dong buat ulang tahun gue ke-17." Jadi first exposure gue tuh pertama itu. First exposure lu terhadap jam itu berarti Swatch. Bisa dibilang ya. Swatch and G-Shock lah ya berarti. Iya, Swatch and G-Shock lah. Karena as a 97 era kid, lu ngerasa oh ke sekolah tuh keren pakai jam. Lu pakai Swatch atau lu pakai G-Shock. G-Shock udah kayak wah ini orang cowok cewek itu keren banget kalau udah pakai ini anjir. Oke. Kalau gue lihat kan sebenarnya kita hari ini tuh bawa jam banyak. Tadi lu udah sempat kenalin, oh lu di bidang food tech, lu operation manager. Lu juga gue ngeliat bawa jam banyak preferensi design, function, dan brands gitu kan. Iya. Tapi coba deh ceritain ke gue dari sisi apa yang lu bawa di sini. Tadi kita ngomong Swatch. What is your first mechanical watch atau watch yang punya sentimental value paling erat ya sama lu? Paling erat ya. Mungkin kalau dibilang first mechanical watch ya Swatch gua sih. Tapi bukan yang ini ya, soalnya juga yang asli itu udah nggak bersama gua lagi, udah rusak. Jadi yang ini tuh, ini kebetulan edition Hodinkee, dan kebetulan Swatch System 51 yang gue punya tuh dulu juga biru. Dan menurut gue, ya mungkin gara-gara zaman dulu kan ya, kayak semua orang tuh pasti tahu jam tuh baterai kan. Iya. Terus gue inget banget exposure pertama gue ke Swatch waktu itu 2014, gue inget banget. Gue punya itu, dan itu pertama kali kalau nggak salah, si Swatch ini ngeluarin System 51. Jadi di otak naif gue tuh ngelihat, wah gila, akhirnya ada jam nggak perlu gonta-ganti baterai gitu loh. Sementara kan kayak dulu ya kalau lo beli jam asongan di abang-abang nih, kayak lo ganti baterai tuh kayak 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Cepet banget ganti baterai gitu, jadi kayak agak annoyed gitu. Makanya pas gue mikir gue pengen punya jam proper yang mungkin agak sedikit pricey, tapi worth its money, ya gue mikir, wah Swatch udah punya inovasi nih. Mechanical watch nggak pakai baterai, lo pakai dong dia nyala. Lo and behold, gue kira ini tuh inovasi baru, ternyata ini udah teknologi dari 1 abad lalu gitu loh. Tapi kan kalau zaman sekarang orang ngomong, quartz itu jam murah bos. Iya betul. Quartz itu jam basic katanya. Iya. Padahal kalau menurut gua, ya be it quartz, be it mechanical watch, be it spring drive, be it tourbillon, ya it is still a watch. Betul. Ya kan? Terus mungkin kan teman-teman semua belum ada yang tahu juga, Fit. Apa yang ada di meja nih ya. Tapi kan kalau yang ada di meja ini sebenarnya kalau gue lihat your collections yang lu ada di table di meja ini sekarang, ini mainly kan dominated by Swiss pieces sama Japan pieces. Swiss piecesnya ini sangat-sangat mendefinisikan bahwa lu itu Omega fan, Omega collectors. Ada vintage, ada modern models, ada jam Swiss yang juga sebetulnya non Omega type. Which is DLC di situ. Ada independent watchmakers juga yang mungkin nggak semua orang tahu. Ada Ming di situ. Can you share me furthermore, Fit? Sebetulnya kayak kenapa Omega? Gua rasa we all have to start somewhere lah ya. Dan kayak mungkin sedikit sejarah buat diri gue sendiri. Di keluarga gue tuh nyokap gue itu terutama nyokap ya. Jadi dia tuh pas gue inget banget dia cerita ke gue, oh ya kan nyokap gue orang hukum. Jadi dia pas lagi lulus di umur 21-nya itu dikasih Omega sama
berarti kakek gue, ya, sama opa gue lah kasarnya. Itu dikasih, gue inget banget ada di rumah Omega Constellation yang tahun 70-an, 80-an. Jadi dikasih itu Constellation, pas kakak gue lulus juga, umur 21, nah dia juga dikasih Omega. Itu si Master Chrono waktu itu, si Master Chrono Titanium. Nah, waktu itu gue juga sempat ditawarin. Jadi kayak, kamu mau Omega nggak? Gue dengan logonya ya, apaan tuh? Omega apaan tuh? Kayak jam yang gue tahu tuh cuma ya butik brand saja yang kayak Swatch, Tag Heuer gue tahu gara-gara F1 kan pasti zaman dulu itu. Terus Omega tuh gue belum terlalu tahu banget sampai akhirnya kayak gue delving into Omega, tapi waktu itu offernya udah gue reject. Ini nyokap gue kayak oh ya udah kalau misalnya emang kayak gitu. Terus gue jadi cari-cari tahu sendiri kan, sebenarnya Omega tuh apa sih? Dia tuh watch brand yang seperti apa, dan akhirnya gue decide my first tanda kutip yang brand watch itu, gue malah belinya Omega Vintage. Omega Vintage. Sampai gue inget banget dulu, ya bukan referensi yang ini sih, cuma jadinya kayak yang lucu, gue punya Omega Genève, dulu tuh kayak cuma 2 jutaan. Ya. Itu dulu kayak, ya harganya kurang lebih sama lah, kayak Swatch kan dulu 1, sekian, terus kayak Omega Vintage tuh kayak 22, sekianan. Pas gue masih kuliah itu tahun 2017-2018. Dan orang-orang pada zaman itu kan pada bilang, DW apaan tuh? DW apaan tuh? DW apaan tuh? Kan desainnya sama kan, stick marker terus kayak cuma garis-garis doang. Jadi yang kayak orang-orang bilang kayak lu pakai jam cewek, apalagi kan kecil banget kan. Ini kan juga kalau buat yang belum tahu lah ya, maksudnya kayak biasa jam-jam vintage tuh range size-nya tuh cuma 33 sampai 37 paling maksimal biasanya. Dan ini Omega gue 38 lah ya, Max. Ya, ini gue di 35 nih. Tapi again, maksud gue tadi lu sempat cerita tentang Omega as a gift. Iya. And it runs in the family. Yeah. Ada di keluarga lu lah. Betul. Nyokap lu, terus lu juga sempat ditawarin. Jadi out of all of this Omega yang sebenarnya you get it from your family itu yang mana? Dari keluarga, akhirnya gue memberanikan diri untuk minta lah. Karena kan ya apa ya, kasarnya gue ngerasa oke lah, I want to keep it in the family juga. Karena gue juga nanti kalau gue pun punya anak nantinya, ya amin lah ya. Jadi gue mau juga pass it down to my generation gitu loh nanti, to one generation that I make. Jadi waktu itu nyokap gue ngasih gue ini apa Aquaterra yang day date. Ini juga di saat ada request gue. Apa special commemoration momentnya tuh apa nih? Waktu itu gue ulang tahun ke-25 lah. Gue ngerasa quarter year, ya sembari quarter life crisis lah ya. Jadi gue ngerasa I want something special from my mom lah. Yang kayak gue juga udah dapat something from my dad, ya why not something special from Apa tuh yang from your dad? Jadi kalau dari bokap gue, itu gue ingat banget gue lulus kuliah, gue request kado lah ya yang kayak, gue pengen kado yang proper nih. Dan kayak, Pak, kan waktu itu minta Swatch kan. Sekarang yang kayak, jadi cerita lucunya, pas gue ke Swatch, bokap gue tuh, apa ya, kan gue bilang kan, kayak, apa namanya? Pak, aku pengen Swatch. Terus kayak, ngapain kamu beli itu? Itu kan jam murah gitu loh. Masa kayak jam yang murah. Menurut gua enggak lah. Kan gua sebagai ini, ya gua tahu jam 500 ribu. Pada saat itu lu juga belum kerja, nggak kerja, nggak apa, nggak lu ngerti. masih minta Gua kado, masih minta kita kado. ditanya ulang tahun mau kado apa, lu masih minta kado gitu. Masih request ya, gitu that ya. time bener sih, lu ngomong itu bukan jam murah, dan harusnya sebagai enthusiast kita nggak pernah mendefine jam itu jam murah gitu ya. Itu ya itu clear sih. Itu tapi kocak sih. jadi apa tuh from your dad? Gue tahu sih Daniel Roth ini kan yang lu lagi pegang sekarang, ini jam from your dad sebetulnya. Iya. Ini kayak it's a gift dari ayah ke lu gitu kan. Tapi if it is a gift, barang itu kan harusnya dipilihin sama bokap. Iya. Gitu kan. Tapi how it translate ke lu sih, Fit? Maksudnya lu dikasih, tapi lu suka nggak sebetulnya? Suka banget justru. Karena kayak ini nih peranjakan dewasa gue kan. Soalnya pas gue udah mulai suka banget sama jam tuh, pas gue udah masuk kuliah gue udah mulai ngerti. Itu dimana gue riset tentang Omega, makanya gue tahu ada Omega yang Genève cuma 2,5 juta lah, dan lain-lainnya. Terus akhirnya ini tuh beranjak dewasa dengan notabene ya bahasanya tuh lebih kayak, gue udah lebih mengenal horologi nih. Makanya yang kayak dari semua hal ini, mungkin ini bisa dibilang hot horology lah ya. Bisa susah ya dibilang, susah sih sebenarnya. Gue nggak berani define bahwa itu hot horology ya, cuman hot atau haute, gue nggak bisa ngomong langsung sih sebetulnya. Betul.
Ya we let the viewers decide lah nantinya kayak Iya. gimana. Untuk Karena ini sendiri, literally menurut gue tuh point of view Hout itu cukup dalam sebetulnya. betul. Kalau gue selalu ngeliat itu dari sisi finishing sama constructing sih. Jadi the way gue suka sama jam ini tuh karena gue bener-bener pelajarin yang kayak, dan gue kasih tau ke bokap gue sekarang udah ngerti jam mahal tuh kayak gimana. Karena kalau kita trace back balik ke yang Swatch tadi, lu tau gak bokap gue ngapain? Pas gue minta Swatch, Ngapain tuh? jadi waktu itu gue ingat banget ini di PS. Ya. Plaza Senayan, Swatch Plaza Senayan, yang di dekat food court itu, gue kesana, gue minta Swatch yang ini kan. Bokap gue ketawa doang. Karena gue nggak tahu ya, mungkin buat gue yang masih naif, oh ini otomatis tuh inovasi baru, nggak pakai baterai. Ya bokap gue mungkin yang kayak, gue udah hidup lebih lama dari lu bro gitu, kan Ya. gitu kan. Bokap gue, ya udah sini, ayo kita turun. Di bawah turun gue, lu tau nggak gue dibawa kemana? Kemana? Gue dibawa ke Tag Heuer bro. Oke. Untuk gua, anak umur 17 tahun dibawa ke toko Tag Heuer dan gua jiper jadi ya, diem gua. Buka gua, mana? Coba sini lihat. Dikeluarin kan. Udah itu besi semua, yang kayak zaman dulu gua masih umur-umur SMA, mana mungkin pakai jam full bracelet. Ya. Pasti kan nyarinya yang lebih sporty, lebih muda lah ya. Gua dibawa ke sana terus bilang, lihat nih, ini jam seharga DP rumah gitu-gitu. Jir lah, ini masa sih gua jam puluhan juta gitu-gitu. Gua pada saat itu gua masih naif banget dan kayak lo and behold sekarang ya udah jamnya juga sama aja. Tapi jadinya lu perintis atau pewaris? Wis, itu ya in the middle lah ya bisa dibilang. Itu very fair menurut gua. Itu sangat fair lah. Iya. In the middle lah. In the middle You lah. are at some point ya punya privilege, tapi kan bukan berarti Gue menolak privilege itu enggak. yes, ataupun lu tidak mengerti apa yang sebetulnya lu dapatkan atau apa yang sebenarnya lu punya dan lu koleksikan. Betul. Gue beli ini nggak cuma asal kayak oh Omega nih karena Omega karena apa? Enggak, karena gue punya appreciation for horologi dan watches gitu loh. Gue convince bokap gue untuk minta ini aja tuh, gue sampai jelasin loh. Ini buat yang pada belum tahu ya, Daniel Roth itu yang menurut gue keren. Kenapa gue bilang ini hot horology? Walaupun mesinnya Gerard Perregaux, dia tuh cara konstruksi case-nya masih pakai cara jadul. Gue nggak tahu itu cold welding atau welding. Jadi dia tuh bikin case-nya tuh duluan. Ya. Dan lu kalau lihat bentuk case-nya kan ellipse kan. Ya. Jadi lock-nya tuh ditambahin di akhir. Yes. Jadi di akhir baru di weld. Jadi Weld. sistemnya tuh kayak cara break bikin jam. Ya. Jadi menurut gua kenapa itu horologi? Karena kayak untuk jam yang pada waktu ini harganya masih 20-an lah kalau nggak salah. Sekarang berapaan, Fit? Sekarang kayaknya ini udah mungkin ya kalau di krono bisa 40-50 mungkin. Tapi gua nggak tahu, mungkin mesti cek dulu. Mungkin gua salah, nggak apa-apa. Tapi dari cara konstruksinya aja tuh udah nunjukin kalau ini tuh bukan sembarang jam. Yang kayak mesinnya aja udah GP. Kapan lagi beli mesin Gerard Perregaux tuh kayak cuma 20-an doang. Ya, setuju. Dan I got it as a gift dan ya mungkin agak sedihnya ya this is the last gift that my dad ever gave me. Oke. Jadi this is always gonna be by my side lah. Ini dad's legacy lah. Ini my dad's legacy dan gue juga inget banget waktu itu pas gue dapet, bokap gue bacotin anjir. Yang tadi gue dibawa ke Tag Heuer dikata-katain kayak ini jam juga kayak gini, terus akhirnya gue punya, gue bisa bilang ke bokap gue akhirnya ini loh value-nya tuh di sini. Yang seharusnya tuh mungkin kalau yang tahu jam Breguet itu kayak 40, paling murah mungkin 40-an lah ya. Breguet atau enggak? 70. Market price gue nggak Iya, very gua juga nggak updated sih. terlalu. Tapi Cuma mahal harusnya itu. sih nggak murah ya. Nggak murah lah. 40 pasti Breguet lebih tuh lah, nggak mahal. mungkin 40. Iya. Dan ini juga ada apa ya? Satu hal yang gue suka dia ada GMT-nya. Walaupun emang kayak cuma sesimpel pusher aja gitu. Oke. Jadi ada komplikasinya juga. Kita move forward sekarang, Fit. Boleh. Talking about Omega, karena kan dari gua pertama kali kenal lu, lu selalu bilang bahwa lu suka Omega. Tapi tadi lu sempet cerita tentang Daniel Roth dan how the case is constructed sama di craft. Itu kan sebenarnya lu ngomongin details of watch craftsmanship, Betul. ya kan? Lu suka Omega, kita kenal karena lu suka Seiko. Lu coba mencari tahu tentang Seiko, tentang horologi Jepang. Terus gua tuh juga yang most people mungkin consider gue Seiko fanboy sebenarnya kan, kayak oh gue Seiko banget, tapi sebetulnya sama sekali tidak. Gue ngeliat dua sisi sebenarnya. I'm trying to be very balanced di saat ngeliatin jam, merek jam, craftsmanship. Tapi kan sebetulnya lebih condong ke ya the value of the watch itself. Dari tadi sebenarnya kita ngomongin value. Nah ini kenapa Omega gitu loh? Kenapa Omega itu udah tadi sebenarnya terjawab di oke, it runs in the family blood. Tapi gue mau tahu sih Omega yang lu acquire
dalam perjalanan lu mengerti jam tangan ataupun mencintai jam tangan, mengkoleksi jam tangan itu journey lu collecting Omega itu start from apa? Karena sebenarnya menurut gue ini banyak barang-barang yang menarik gitu. Dari Seamaster Vintage, terus ada yang sekarang jadi Planet Ocean, ada Real Master yang non reissue, ada Speedmaster. Speedy gitu kan. Ini kan harusnya Speedy-nya 2998 kan ya. Iya, CK2998. CK2998 tapi bukan enggak. yang trilogy reissue. Tapi bukan, ya. Iya kan? Iya. Nah, ini banyak nih. Terus mungkin kita start dari Omega dulu lah. Boleh. Kayak kenapa lu get all of this Omega? Karena sebenarnya gue punya An idea. bukan punya idea. Gue Enggak. sebenarnya juga mau validate one thing ke lu sebenarnya. Oke, siap. Tapi before that, better lu bisa cerita sih. Oke. Kenapa lu di luar it's run in the family blood, kenapa lu suka Omega? Jadi ya mungkin itulah ya yang kayak mungkin first love gue sama jam tuh Omega pertama gara-gara Runs in the Family, dan kedua pas gue cari-cari sendiri tuh gue pas pelajarin Omega tuh yang paling terkenal dari semua line up-nya Omega udah pasti Seamaster. Seamaster atau Speedmaster nih? Seamaster buat gue. Buat gue Seamaster bro, karena Speedy tuh iterasi dari Seamaster. Iya, oke. Terus? Nah, Seamaster kan lahir duluan nih tahun 48. Ya. Nah, itu alasannya kenapa gue ambil yang Seamaster tahun 48 ini. Ya sebenarnya nggak 48 juga, tahun 50-an ini sebenarnya. Ya. Mesinnya bumper, cuma bukan not my first vintage Omega sebenarnya. First Oke. vintage Omega gue udah nggak sama gue lagi. Dan ini yang bikin gue fell in love with the design yaitu 12369 nih. Ya. Jadi mungkin gue bisa bilang gue fell in love with the design language-nya Omega lah. Yang kayak, ini kan kayak kalau lu perhatiin ini masih Runs in the Family nih. Iya. Yang kayak dari 48, oh lock-nya tebel, gede, ada potongan sedikit gitu di pinggirnya, yang sekarang jadi twisted lock si Omega. Nah, dengan desain ini kan kalau lu perhatiin sama Real Master tuh sama, bro. Iya. Cuma sekarang bedanya ini udah versi modern aja. Sama kayak lu kalau lihat, Datejust lah ya. Iya. Datejust zaman dulu sama Datejust sekarang sama aja sebenarnya. Sebetulnya Fluted bezel juga, ini juga, lahirnya sama-sama dari sana. Jadi gue pertama kali suka banget sama jam tuh sebenarnya sama si Master yang actually tahun 1957. 1957. Yang si Master 300 berarti. Itu kan berarti yang ada di isunya juga kan? Betul. Yang Dan barengan triloginya tuh. betul. Dan itu kan keluar tahun berapa? 2000? 2017? 17, betul. Itu pas gue lagi in-innya banget sama lagi bener-bener belajar ini Omega. Gue cari Omega yang gue terpapar terus sama trilogi. Karena emang pada waktu itu lagi booming. Ya. Nggak booming yang gimana banget, cuma maksudnya kayak Omega sendiri memboomingkan itu untuk ini anniversary kita nih, anniversary Master nih. Jadi 1957 Trilogy tuh kayak it's always embedded in my head yang kayak ini jam bagus. Oke. Tapi kenapa Fit? Kenapa si Master? Kita tahu lah, vintage DNA-nya itu di situ lah. Iya. Si Master itu kan originnya sebenarnya salah satunya dari situ juga. Tapi kan sebenarnya sekarang nowadays orang-orang yang mungkin baru watch collecting ataupun mencoba suka jam tangan tuh kalau tahu Omega tuh Speedy. Betul. Ya, kita ngerti lah LVMH, ngerti. with Moonswatch itu juga udah sangat Hype-nya. membuat orang tuh taunya Omega tuh Speedy. Betul. Ya kan? Tapi malah dari sini lu cuma bawa satu Speedy gitu loh. Iya. Lu Speedy Omega cuma fan, satu. tapi lu cuma punya satu Speedy. Ya, being an Omega fan doesn't mean being a Speedy fan, bro. Iya. Tapi lu suka Chrono nggak sebenarnya? Kalau Chrono, ya kalau lu lihat dari semua ini, yang Chrono yang gue bawa cuma satu technically. Kenapa tuh? Gue lebih suka sama clean design sih sebenarnya, yang kayak karena mungkin yang paling bisa iterasi yang paling mirip banget sama 1957 ya cuma Planet Ocean. Si Master 300 di update jadi modern kan, kayak kasarnya gue bisa bilang ini sub 53 yang baru jadi sama yang sekarang, ya inilah si Master 57 yang baru tapi sekarang. Ya. Planet Ocean Gen 1 untuk yang ini. Tapi sebenarnya kita agree, karena gue udah kenal David sebelum, ya way long back lah, dari 2019. Kita punya taste in watch collecting itu sebenarnya mirip. Kalau gue kan mainly fokus di Chrono sama di Diver. Beberapa dress watch ataupun yang lebih clean itu juga gue masih bisa appreciate. Tapi mainly my most favorite tuh kan Chrono and Diver. Kalau lu kan lebih di Divernya dan di Chrononya. Iya, gue kan? suka yang rugged sih, rugged sama simple. Karena gue juga mikir
apa ya, gue juga suka nge-fidget sebenarnya. Menurut gue tuh kayak dari semua jam tuh ini tuh satisfying banget. Apa kayak lu punya bezel, lu lagi bosen ngapa-ngapain tuh kayak lu puter-puter bezel tuh itu udah enak banget. Kayak Ngomong-ngomong bezel, gue sih liatin jam lu hari ini nggak pakai bezel sih. Oh iya. Lu yang Brando versi Indonesia ya? Wah, David Brando. David Brando. Ya buat yang belum tahu, ya ini blasphemy sih sebenarnya. Sangat very blasphemous. Cuma ya only for the brave, tolong jangan lakuin di rumah. Only for the Only brave. for the brave. Ini salah satu temen gue yang menurut gue Yeah. gila aja sih. Di saat orang mungkin pampering their Rolex karena Rolex is the end game. Rolex is the end game. Rolex is the end game, I guess. Most people feel so, ya kan? Iya. Cuman ya menurut gue sih gue salute banget ya di hari lu bilang kayak gue bikin gue punya sub jadi Brando nih. I'm Oh, iya, my iya, very iya, own iya. version of Brando. Iya. Ya kan? Jadi for konteks yang dilakuin sama David itu bezel dicopot, Cyclops dibakar, Dilepas. ya kan? Boyer copot. Jadilah sub versi dia. Gue mau nanya Fit sama lu, gue mau ajak lu diskusi sebetulnya. Lu setuju gak sih kalau misalkan Swiss brands atau Swiss watches itu adalah the watches for the attention seekers? Orang-orang yang mau terlihat accomplished, sukses, profesional, Ya. berwibawa itu mencari Swiss brand. Betul. Nah ini kontroversial banget sih menurut gue. Tapi menarik banget. Sama halnya mobil Jepang versus mobil Eropa, bro. Oke. Menurut gue masuk akal, make sense. Bisa dibawa ke sana. Tapi nggak juga, bergantung. Orang sukanya karena apa dulu? Kalau misalnya emang, oke lah, gue ya nggak ada salahnya buat orang yang emang suka dengan Patek, Rolex, AP dan lain-lainnya, itu emang nggak ada salahnya. The Holy Trinity. The Holy Trinity, Vacheron, lupa disebutin, kasian banget. Dia Itu sama kayak anak tiri. tipikal Instagram Reels gitu kan? Yeah. Atau platform-platform sosial media gitu. What's your holy grail? AP, VC, Patek Philippe. Iya. Patek Philippe. Tapi menurut gue jadi orang gue sangat tidak setuju sih kalau itu end game sih. Karena Iya. Masih banyak di luar sana. kita masih akuin juga sih hobi kita ini there's no end game sih. Nggak ada end game ya. Lu End ada game. grill, ada grill lagi. Ada grill lagi. Ada langit dan langit, bro. Iya, lu udah ngerti di sini, ntar lu ketemu lagi lu ngerti lagi. Iya. Gitu loh. Nanti sampai lu bosan sama Holy Grail, tiba-tiba ada orang gila, gue mau independen. Betul. Wah gila. Udah panjang kemana-mana nih. Udah kalau ngomong panjang, independen ya. gitu kan. Udah. Cuman lu setuju gak jadinya? Karena lu tadi kasih gua analogi kayak oke, ini mobil Jepang, mobil Eropa. Tapi at the end of the day, what we are looking at is brand. Is brand perception. Betul, gitu. brand perception, betul. Kalau gue semi setuju lah, there are two sides of the same coin menurut gue. Iya. Apakah lu bilang orang beli Tissot untuk pamer? I don't know. Tapi kan nggak I don't juga know gitu. one. Tapi kan itu kan Swiss kan maksudnya. Tapi Iya. kalau udah pasti kalau orang tuh kalau dengar Rolex udah kayak wah sukses, kaya. Pokoknya ini aspirational lah kalau kita ngomongin Rolex atau apa. Bahkan even Omega dan Tag Heuer itu udah termasuk kayak barang aspirational dibanding lu coba Seiko, bro. Iya. Padahal kalau dilihat nih, ini buat yang belum tahu, ini Seiko gila nih. Kita akuin kan. Gue sih akui bahwa banyak kok Swiss brands juga yang bagus. Bagus. Cuman perception-nya kita bilang bagus ini yang Beda. 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 Karena kalau dari gue selalu ngelihat di underdog itu sesuatu yang lebih Menarik. gitu loh. Betul. Kayak lu punya Ming itu kan sebenarnya bukan Ming underdog ya, maksud gue something Iya. yang different. Yang beda. Tapi kalau yang tahu tuh kayak, wih ini antik ya, ini Iya, bagus ya. Sense of appreciation itu punya bond sama surprising element yang beda gitu. Betul. Ya kan? Nah, menurut lu gimana? Apakah lu sekarang merasa bahwa Swiss brand itu menjadi brand yang lu masih akan menjadi acuan untuk kolek ke depannya? Nah, untuk ngejawab itu sih menurut gua menarik banget ya, Lik. Soalnya bener, karena kalau bilang Swiss tuh buat attention seeker dan lain-lainnya, yang gue bilang ada two sides of the same coin. Itu Yeah. bener tapi nggak juga, balik lagi ke persepsi lu. Kayak contoh gue nih, gue suka banget sama Seamaster. Ya, dan gue ambil basically ini Seamaster semua nih. Seamaster Real Master, Seamaster yang emang Seamaster Planet Ocean, Seamaster yang udah jadi Speedmaster gitu loh. Cuma apakah ini Speedmaster yang umum? Yang orang-orang tahu? Nggak juga. Betul. Apakah ini Seamaster yang Bond? Nggak juga. Seamaster yang Planet Ocean yang jarang banget. Real Master, orang taunya Aquaterra. Bahkan Aquaterra gue aja day-date bro, Betul. yang beda gitu loh. Yang beda. Jadi gue
prinsip gue collecting Swiss tuh, I want something that everyone knows. Mostly ya, yang kayak orang lain tuh kalau lihat tuh, wah gue tahu itu apa. Tapi ada special Tapi touch. ada special touch-nya, betul. Iya kan? Jadi one thing that makes you look, tapi kalau misalnya lu nggak look juga, oh ya udah lu, gue tahu nih, oh dia entah mau bilang loaded atau nggak, emang dia orangnya proper atau orangnya gimana, ya sebenarnya gue dapet itu gitu loh. That's the bukannya validation, tapi lebih kayak, oh gue suka dan I know my stuff kok. Iya. Caranya itu kan salah satu bikin trust tuh ya dengan kayak orang-orang taunya Swiss, ya udah gue pakai Swiss juga nggak masalah. Dan menurut gue sangat setuju itu, Fit. Swiss brand, for some people, they might consider it buat attention, buat sense of apa ya, validation. Validation, betul. Tapi sebenarnya banyak banget Swiss brand yang bagus-bagus. Kita Iya. punya Omega, ada Zenith, itu Ah, iya, ada Oris, Zenith. ya kan. Aduh. Ada banyak banget sebenarnya yang sangat-sangat menarik. Jadi sebenarnya kalau kita lanjutin diskusi kita terkait dengan topik ini ya, apakah jam Swiss itu adalah objek untuk mencari validasi? Ya nggak salah juga Nggak ya. salah. Nggak salah, tapi tidak sepenuhnya betul juga. Ya. Itu tergantung siapa yang melihat. Yeah. Kalau yang melihatnya orang yang mungkin lebih awam, mungkin masih mencari validasi melalui jam tangan Swiss. Nah, kalau misalkan orang itu sudah entusias, ya akan lebih Ya open-minded udah. Betul. terhadap Barang-barang lain. Itu Rolex, oh itu Omega, oh Iya. itu Zenith. Setiap brand punya Uniknya identity masing-masing. Betul. uniknya masing-masing, Iya. price point-nya masing-masing. Nggak dibilang kayak, oh kalau misalkan Swiss brand, mesti brand A, mesti brand B. Ah, iya, iya, Ya kan? iya. Next, moving forward, gue mau bilang, Apa tuh? jam Jepang itu punya quality craftsmanship yang jauh lebih baik Waduh. dibanding Swiss brands atau jam tangan Swiss. Gua rasa this is a show don't tell moment deh. Karena menurut gua ada bagusnya lu nunjukin gua itu dulu deh. Apa? Itulah. Yang mana? Warnanya kalau dari sisi gua lihat warnanya ungu, Bro. Oke, berarti the Morpho dial. The Morpho dial. Tapi ini jam baterai, bro. Quartz. Quartz, ini jam baterai. Tapi kan kita setuju, craftsmanship kan? Kita lagi bahas craftsmanship. Jam baterai sih. Jam baterai nggak apa-apa lah. Tapi ada tapinya nih, bos. Apa? Museum grade. Museum Ya grade. kan? Mungkin, ya kalau lu mau gue cerita, Fit, ini kan Seiko 3883 7000 Superior Quartz. Ya. Barang ini di show di Museum Ginza. Wow. Seiko Museum Ginza. Jadi ini Semua- taking shot sama Seiko Ginza ya? taking shot on Seiko Ginza sih, karena menurut gue salah banget sih. Tapi Salah ya? it's really hard to find this product. Maksud Betul, gua, betul. Yang kenapa gue bilang ini jam bagus, kalau lu mau lihat dan ini catches your attention, memang Iya. menurut gue ini jam bagus banget. Betul. Lu lihat lah, ini jam tuh indices, most of the indices itu applied semuanya. Sampai menit-menitnya. Sampai menit-menit. Sampai menit-menitnya. Biasa kan cuma hour marker aja ya. Di jam tahun Ini literally 74 menit-menitnya. udah achieving accuracy rate yang juga sangat-sangat gila pada tahunnya. Ini tuh sebenarnya eranya Grand Seiko VFA. Dengan bahasa superior quartz. Yes. Ini bukan normal stainless steel, ini HSS. Apa itu? Hardened stainless steel. Hardened stainless steel. Berarti Sudah braceletnya bisa seperti ini kan? berarti bukan dia shield. Bukan dia shield. Bukan dia shield. Dia shield Hardened beda stainless lagi. steel. Jadi balik ke topik yang tadi gue mau ajak lu diskusi. Betul. Kalau jam tangan Jepang itu adalah jam tangan yang memberikan quality craftsmanship dan value proposition yang paling masuk value. Value proposition yang paling masuk tuh gini loh mas gue. Bentuknya seperti apa, fungsinya seperti apa, finishnya seperti apa, kacanya, dialnya overall, Ya. dengan amount of retail price yang dihargai berbanding lurus atau tidak. Itu definisi value gue. Oke. Masuk akal. Karena kan, oke, kita tahu lah, Swiss itu banyak certification, banyak lisensi, Ya. ya kan, yang butuh ditunaikan Metas. sama brandnya Brandnya. gitu. Betul, betul, Ada betul. COSC certification, Ada metas. labor fee yang jauh berbeda, Iya. ya kan. Jepang Nggak ada. nggak ngikut itu, Emang nggak sih. ya kan. Pada saat era-eranya juga malah Jepang di ban untuk tidak ikut. Iya. Gue inget tuh. yang nggak boleh ikut Swiss metrologi itu kan. Betul. Tahun 70-an itu karena GS sudah masuk Iya. Grand Seiko. Ngalahin Swiss quartz-nya. Sampai Iya. nomor 1, terus apa tahun depannya udah nggak boleh dihalangin lagi. kan? Udah Cuman, stop lebih tepatnya. iya. They stop playing. Bener. Ini tuh menurut gua mau
mau bawa terms ini sih yang gue rasa gue butuh share ke teman-teman semua, ke lu juga, Fit. Dan sebenarnya kita pernah diskusin ini. Inovator dan inventor. Nah, iya. Ya kan? Kita ngeliat jam ini tuh sebenarnya kalau gue ngeliat value. Tapi value itu apa? Value itu Iya. inovasinya atau inventionnya, penemuannya. Betul. Ya kan? Swiss Omega, lu Omega fanboy. Oh, Swiss itu Omega dikenal dengan Coaxial. Moonwatch dan Coaxial. Coaxial. Moonwatch itu adalah jam yang pertama kali dipakai di bulan. Iya. Tidak salah. Nggak salah. Tapi apakah itu the world first chrono? Nope, bukan. 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 Apakah itu yang jam yang sampai sekarang itu jadi the only watch yang nyampe ke bulan? Sampai sekarang enggak. Ada Bulova. Buat yang belum tahu, Ada Bulova. Bulova juga pergi ke bulan. Bulan. Ada Bulova Moonwatch. Itu cari sendiri kalau misalnya belum tahu. Sekarang masih diproduksi by the way. Itu keren banget. Lunar Pilot. Yes, Lunar Pilot. Lunar Pilot, betul. Nah, itu kan, itu kalau kita ngomongin achievement nih, Iya. sebenarnya ya. Kita ngomong tadi gue bilang jam Jepang, craftsmanship, value-nya lebih masuk. Gue udah jelasin definisinya. Iya. Gue juga mau share sebenarnya ke lu, Fit, apa yang gue bawa. Ini nih, Poke. ini Seiko 6139. Iya. Disebutnya Poke karena dipakai Dipakai sama sama Kolonel William Poke. Poke. Iya. Pada saat Dia- Skylab Mission 4, Iya. testing Omega. Betul. Ini jam kan tidak didesain, Fit, untuk pergi ke bulan atau pergi ke space. Tapi dipakai. Tapi diam-diam dibawa sama Kolonel William Pope. Dan jam tangan ini adalah jam tangan pribadi dia. Iya. Jadi dia bawa 2 jam nih pas ke Skylab Mission 4 itu on space ya, bukan on the moon ya, on space. On space, betul. Jam tangan ini works. Ini little things di perjepangan yang gue rasa tuh gue demen. Iya, iya. Yang kayak gini-gini loh. Gue mau kasih tau lu juga, Fit, di luar Poke 6139 ini tuh sebenarnya ada yang seru lagi. Caliber yang sama, 6139. Sekarang ini disebutnya Bruce Lee. Orang-orang Ya. bilang nih, ini Bruce Lee. Ya, karena ya, dipakai yang sama hitam, Bruce Lee, pakai well Bruce Lee. documented. Iya, iya, iya. Tapi lo tau gak sih, kalau this is the world first chrono? Oke. The World First Chrono. Wah, ini opening a can of worms nih, rame nih pasti. Rame. Orang nih, pasti rame. bisa, yang bener lu. Iya. Zenith lah, world first chrono. Enggak, Tag Heuer lah. Tag Heuer Gila lu. Tag Heuer ngalahin Zenith duluan. Zenith lah, bos. Nah, Ayo, bedah ya. kita bedah. Menurut gua nih, world first chrono yang memang menjual jam tangan itu secara global, Iya, worldwide, iya. itu Zenith. Tag Heuer. Zenith, bos. Tag Heuer. Coba lu jelasin. Nah, kalau dari sisi gua nih, sepengetahuan gua, Tag Heuer, Eterna, dan lain-lainnya tuh bikin... Gua nggak tahu, bukan Eterna, mungkin bukan Eterna, tapi yang gua tahu Tag Heuer launches tuh iya. Sama Buren kalau nggak salah. Nah, dia tuh langsung gabungan, ayo kita bikin Chrono. Namanya? Nah, namanya gua nggak tahu. Gua Lu lupa lurusin namanya. sekarang. Namanya Chronomatics, bos. Chronomatic, ya. Jadi gini, di tahun 68 Desember, itu Zenith itu mencoba buru-buru bikin working prototype. Ya, Jadi di tahun 69 itu kan tahun chrono di jam tangan itu nongol, ya kan? Nah, bulan Januari itu Zenith udah ngomong nih, Januari tahun 69 itu udah bikin somewhat press ngomong bahwa dia udah punya working prototype. Nah, di bulan Maret itu ada Basel Fair, ya. Di Basel Fair itu Zenith itu datang juga kan. ya. Nah, yang tadi lu sempat bilang tuh, Buren, Buren, Heuer, Longines. Heuer, ya kan? Ya, Dubois de Pra. iya, Dubois de Pra. Mereka tuh form up a team, namanya Chronomatics. Nah, oke. Chronomatics ini bikin Caliber 11, Oh, Caliber 11, bener. gitu. Jadi menurut gua, kalau ditanya siapa, ya tadi. Cuman timeline-nya, balik lagi. Januari announce working prototype, ya Oke. kan? March Basel Fair-nya. Tapi ada interesting fun fact, bro. Apa? Ini backdoor story yang sebenarnya bisa dicek. Nah, Seiko 6139 yang tadi gue bilang ini 6010, ya kan? 6010 yang sekarang nickname-nya Bruce Lee. Ini ada bukti dari caseback di beberapa jam yang ada, dan temen gue juga ada yang punya. Back case serialnya itu adalah 91, starting with 91. Jadi 91 itu maksudnya tahun 69 bulan Januari. berarti udah keluar duluan. Udah keluar duluan sebelum udah Basel selesai Fair. produksi berarti. Sudah selesai produksi, sudah Iya. di pasar. Tapi cuma dijual di Jepang. Iya, berarti belum global. Belum global. Iya. Nggak bisa ngomong world first. Iya. Tapi
itu, yang kayak gitu-gitunya. Ini kan bisa jadi kita di-challenge lah. Orang bisa bilang bener nggak bener. Bener nggak bener. Tapi ini what we know and information yang kita bisa cari. Betul. Nah, di bulan Oktober tahun 69 itu Zenith udah made it to the world sih, udah jual. Yeah. Ini based on time frame yang gua tahu. Tapi semua ini bisa di-research di online under code name Project 99 Chronograph. Jadi the race to the world first chronograph. Yeah. Jadi ada yang tadi kan kita udah sempat bilang ada Seiko, ada Zenith, ada Chronomatics. Yeah. Chronomatics itu consist dari beberapa brand. Ada Heuer, ada Buren, ada Dubois de Pra, sama ada Breitling. Oh, Breitling, gue nggak tahu. Jadi ya ini balik lagi, ini interesting fun fact di Jepang. Kalau lu tanya kenapa, menurut gua kenapa Jepang tuh interesting ya. Dan tadi kan gue sempat bilang bahwa topiknya yang kedua ini kita mau membedah apakah jam Jepang itu memiliki craftsmanship dan value yang lebih. Kalau gue rasa ya, karena bahasa yang tadi lu bilang, inovasi dan invensi, inventor atau innovator. Dan menurut gue, Jepang nih apa ya? Mereka tuh very rapid in their growth to the point dimana tuh yang kayak mereka tuh nge-perfect apa yang Swiss udah lakuin gitu loh. Ya bener lah. Inventornya Swiss, tapi inovatornya Jepang. Yang kayak yang gue tahu nih, ini on top of my head aja ya. Zaratsu. Zaratsu tuh teknik finishing yang sebenarnya tuh bukan dari Jepang, bro. Betul. Lo tahu kan? Itu Salah. dari Eropa. Betul. Dari Zealot's machine yang kayak oh ya udah itu cuma tin plate yang muter, lu gitu-gituin gitu loh. Yeah. Lu polesnya langsung ke tin plate. Sama ya biasa kan Jepang yang ngubah-ngubah bahasa jadi kayak di Jepangnya jadi Zaratsu. Iya. Setuju. Dan itu mereka nge-perfect to the point dimana wah gila tuh GS lu tuh. Nah, ini keren nih. Ini dengan Evolution 9 tapi mereka bisa achieve-nya tuh sebegini mana yang kayak tajam tapi saya mau. Tapi ini kan barang yang sebenarnya gue as a Seiko fan aja gue bilang ini it's the latest grammar of design sebenarnya. Latest grammar of design. Ini udah di-upgrade grammar of design dengan Evo 9 ya. Dengan Evo 9. Cuma Jadi, yang original, nah itu ada. Ini ada nih. Oh ya, ini adalah. Ini Grammar of design. Ini nih. jam yang mempertemukan kita sih sebetulnya sih. Betul. Coba Fit, yang lo punya mana Fit? Nah, bentar. Nah, ini lucu sih. Ini kan SLA Dan 025 reissue. sama-sama apa? Kita Sama-sama tire thread, bro. kita period correct. Period correct. Period correct. Jadi Wah, ini gila. vintage-nya kan, terus sama reissue-nya. Ya ini grammar of design sih. Grammar of Karena yang design. desain Taro Tanaka. Taro Tanaka. Kita kalau lanjut ngomongin Jepang gitu ya, kenapa inventor dan inovator? Tadi lu sempat bilang yang jadi inventor tuh Swiss, gitu kan? Yang jadi inovator itu berarti Jepang gitu maksud lu? Menurut gua begitu. Kalau gue sebaliknya sih bro. Jadi lu Yang jadi inventor itu sebenarnya Jepang. kenapa Jepang? Ya karena Jepang lebih banyak playing ground sih. Seiko dia tuh eksperimentasi tuh di berbagai macam model. Tapi Quartz pertama Beta 21 loh. Tapi di perfect oleh Jepang. Sampai sekarang lu kalau mikir Quartz lu pasti mikir Jepang, bro. Iya, itu juga gue setuju. Statement itu gue setuju. Gue sering ngobrol di kantor ya sama Hanif, sama temen lah. Iya. Gue sering ngobrol sama Hanif, temen gue juga, sama Ian juga. Kalau Seiko itu inventor. Oke. Cuman apapun yang di-invent, yang bagus-bagusnya itu nggak langsung disebar ke seluruh dunia. Nah, kenapa tuh? Ya ini sih susah banget nih kita kalau ngomong nih. Ini udah kayak kenapa tuh? Itu kan ya menurut gua memang sampai sekarang aja kan kita ngomong mobil, ngomong jam itu ada JDM non JDM. Benar. Sampai Seiko zaman sekarang tuh ada JDM non JDM. Benar. Itu juga sebenarnya yang gue masih agak-agak bingung kenapa mesti membedakan reference code itu. Tapi balik lagi menurut gua Jepang itu gue setuju. Mereka bisa di saat mereka innovate, mereka do way much better. Ya. Tapi sebenarnya ada banyak hal kecil kayak tadi gue ngomong tentang 6139. Ini jam tidak didesain, tidak berkolaborasi dengan NASA untuk pergi ke space. Tapi it works, it just works. Iya. Ini nggak bisa dibilang world first chrono karena tidak dijual secara global. Tapi they made this work. Nah, kalau gue ngobrol sama Hanif, dia suka mengingatkan gue dengan Meiji period. Lu pernah tahu nggak bro? Nggak tahu gua. Meiji period itu era revolusinya Jepang untuk membuka diri belajar dengan westernisasi. Oke. Itu dari sisi misalkan apa? Machinery, weaponry, mungkin juga watchmaking. Pasti sih. Pastilah. Polishing itu kan mungkin pada saat Meiji period itu mereka juga belajar itu era masih di era tahun 1800-an.
Seiko itu founded di 1881 bro. Oke. Makanya menurut gua nggak bisa bilang gua nggak setuju bahwa kalau lu bilang Seiko itu innovator, bukan Iya. inventor. Tapi menurut gua, lu tau nggak silver lining-nya apa? Apa? Jepang, kita ngomong spesifik di Seiko, itu Oke. doing both. Menurut gua. Inventing and innovating. Yes. Dan sekarang pertanyaan gua balik, apakah Swiss itu masih innovating? Wih, berat tuh bos. Menarik itu. Itu pertanyaan paling menarik menurut gua. Apakah masih innovating? Karena innovating Swiss yang ya menurut gue pasti bakal kena baik banget. Itu warna. Lefty bro. Iya, masih berinovasi itu. Masih berinovasi. Tapi berinovasinya warna. Tapi warna pindah crown dari 3 ke 9. Iya, bener kan? Terus koaksial nih. Koaksial 8.500 sama 8.900. Apa bedanya? Yang satu udah metas. Ya kan? Yang satu udah metas. Jadi maksud gue, ya balik lagi sih, innovation. Cuma Iya. kan, gue tadi sempat ngomong value. Yang gue lebih timbang itu. Tapi I'm not hating on Swiss, tuh tahu. Iya, tahu. Gue cuma ngerasa sebenarnya, The Japan do way much more than the Swiss do. gue Menurut cuma gua. ngerasa cerita lamanya tuh seru, ada serunya di Iya, Jepang, iya. gitu loh. Gue nggak bilang mereka lebih bagus, enggak. Tapi banyak cerita-cerita lucunya di Jepang itu. Dan karena Seiko ini dulu jam yang semua orang pakai gitu, jadi banyak ceritanya. Kita Iya, ngomong iya. misalkan jam-jam divernya gitu. Jam-jam divernya kan kalau misalkan kita sering baca, liatin news segala macam kan ada kayak oke, ini benar-benar marine watch nih. Iya. Tapi marine watch jamnya di konotasinya mungkin lebih mahal daripada Seiko pada saat itu juga gitu ya. Tapi Seiko Turtle 6306 reference itu tahu nggak? Sampai di highlight juga sama Watches of Espionage kalau itu the true marine watch. Karena jam itu harganya nggak mahal dan any marines ataupun any people, consumers, non-marines juga bisa dapat. Kayak practically the tool watch gitu. The tool Yang budget watch. for everyone, it works, Dan functionally, ada di market. dan ada di market, Iya. dan works gitu loh. Jadi gue suka lihat itunya sih. Nah, di luar itu balik lagi kita ngomong inventor and innovator. Lu kan Omega, gue bawa diver. Lu pun punya yang tadi si 6159 reissue. Iya. Ini barang menurut gue inventing new system. Monocoque case. Monocoque case, L gasket. Langsung L gasket. Betul. 300 meter nggak mesti helium valve. Nggak harus helium valve. 600 meter sekarang yang gue pakai ini nggak mesti helium valve juga. Nggak harus. Lu punya Ploprof. Ada. Ploprof lu udah kayak apa tahu tuh build-nya. Nggak kurang raget gimana lagi. Iya. Masih ada helium escape valve. Masih ada helium Masih escape ada. valve. Ini aja ada nih. Ini aja Iya, ada. Ini aja ada kan Ini gitu. aja ada. Ini PO, Planet Ocean. 600 meter. Ini 600 meter yang gue pakai. Iya. Dua-duanya bisa going to the depth yang kita udah ngomong Yang saturated diving. Betul. Udah bukan 300 meter range lagi nih. Yang ini bisa nggak helium valve. Tapi Bukan- 600 meter. Iya, dan bukan gue bilang helium valve itu jelek ya. Iya, enggak. Sama sekali bukan loh. Maksud gue itu teknologi yang memang dibikin sama Swiss. Betul. Dan ini partnya Jepang menurut gue inventing dan innovating. Gimana caranya bisa bikin saturated diving? Case-nya bagus dengan grammar of design-nya Ditranslate. brand Seiko, ditranslate, diimprove. Tapi gue nggak mau punya dua valve. Gue nggak mau punya dua Crown. Iya. Masuk akal. Nah itu, jadi menurut gue nggak bilang purely selalu Jepang yang inventing, tidak. Tapi when Japan do something atau innovate something, mereka tuh innovate tuh Sampai another level menurut another gua. level. Nah, Udah- salah satunya nih, menurut Apa? gue yang keren banget. G-Shock, bro. Iya, Ini invention Jepang. Bener. Ini invention Jepang yang sampai sekarang tuh banyak banget. Punya lu DW Goceng kan ya? 5.000. DW 5.000 R Ini yang reissue. reissue. Ah. Dari Yamagata Factory, katanya. Katanya. Dengan case Tapi back ya. Yamagata bos, ini Yamagata. Iyalah. Ini produk Jepang, bro. Ini Produk Jepang. ini menurut gua inventor dan innovator. Iya. The true dan affordable. Yes, affordable. Very affordable. Gua aja pakai, bro. Ini daily gua nih. Daily lu kan yang heartbeat, daily gue yang ini gua sih ini. G-Shock. Karena maksud gue, ya balik lagi, kita see watches bukan dari sisi, Iya. oh harganya berapa. Jam ini desainnya bagus, functionsnya kita tahu kegunaannya, Iya. dan jauh lebih canggih dibanding semua jam yang ada di meja ini ya. Iya. Ini lu beli jamtangan.com lu kan bro? Wih, sayangnya enggak, bro. Nggak apa-apa. tapi ada. Jam lu banyak sih yang beli di jamtangan.com sih. Ini lu beli di jamtangan.com kan? Oke. Yoi. Iya kan? Iyalah. Tissot. Lu tadi sempat bilang Value sama gua, banget. value banget. Value banget. Define value. Menurut gua apa ya? Kalau tadi balik lagi ke yang Swiss, ini Swiss banget.
bukan Swiss banget sih, maksudnya kayak Swiss banget. maksudnya kayak untuk zaman sekarang Tissot tuh udah well known brand loh. Value-nya karena brand berarti. Pertama, ya kan kalau kita balik lagi ke yang tadi, Kan gue udah bilang, orang kalau lah ngeliat kan jam Swiss tuh gitu. pasti bro. ngeliat value, Lihatnya lihat value dari brand. Lihat value Betul. dari brand. Betul. Yang kayak lu nggak mau salah beli barang nih. Yang kayak lu mau beli yang kayak oh ini proper, ini apa? Ya gue juga awalnya kan menurut gue swatch-nya proper bro. Iya, semua jam proper bro. Kalau ada buckle, ada strap, ada head mah proper. Proper ya, oke lah. Makanya gue juga bingung tuh definisi daily beater. Oke. Kan gue udah bilang sama lu kan, Iya sih. definisi daily beater. Karena ya apa sih daily beater? Jadi pakainya sembarangan gitu, slang. Enggak lah. Gimana tuh? Kalau daily beater ya lah ini daily beater gue dulu nih. Sebelum gue pretelin ya. Daily beater Rolex. Daily beater. Kalau yang beater gua definisi ini. daily beater itu adalah jam dihancur-hancurin akan bilang masa daily beaternya Rolex? Iya, enggak Setuju lah. Setuju. Cuma pada waktu itu gue belum punya G-Shock ini kan. Kebetulan nih, ini fun fact tuh Smart G-Shock bro. Iya. Dan ini tuh, balik lagi. Tapi kenapa sampai dicopotin begini semua ya? Ya gimana ya, gue Gila men, ini Gua suka- barang baru lu sebenarnya. suka personalize barang gue. Nah ini yang nih lu ngomong smart, gue juga ada smart. Dari tadi gue ngomongin jam, kita ngomongin in depth nih. Udah benar-benar in depth lah. Banyak kan orang-orang yang suka jam mungkin ngerasa kayak bro beli smartwatch Iya. rugi. Nggak juga. untung. Ya menurut gue balik lagi value purpose-nya beda. Value purpose. Jadi itu yang menurut gue smartwatch Ada posisinya, ada posisinya. ada place-nya. Lu Di beli collection. G-Shock smartwatch karena lu mau uniknya lu itu. Iya. Gue pakai G-Shock tapi Tapi G-Shock gue smart. G-Shock gue nggak dongo. Ya, G-Shock lu nggak ada. G-Shock gue nggak dongo. Tapi smartan ini sih sebenarnya. Iyalah, kalah itu smartnya. Tapi balik lagi, Balik desain lagi, profile, desain profile. brand profile beda. Iya. Garmin ini ya memang orang tahu Orang tahu karena teknologi. teknologi, Betul. ya kan. Jadi kalau gue personally ngerasa smartwatch punya space. Cuman smartwatch tidak akan men-replace mechanical watch. Replace betul. Itu kalau Sama gue. kayak quartz nggak akan replace mechanical. Yes. Karena semuanya tuh bagus adanya. Betul. Fungsinya aja yang beda-beda. Beda. Jadi gue daily pakai ini bro. Sebelum gue transisi dari Rolex ke sini karena gue orangnya aktif kan. Maksudnya kayak gue suka nge-gym, gue olahraga juga. I like to keep fit. Gue belakangan juga lagi ngejar mau nyoba bisa maraton. Cuma ya gue ngerasa kalau gue nge-daily untuk di pekerjaan gue sih bezel tuh kepake banget buat gue menit-menitin, entah itu meeting, entah itu apa. Yang bener lu. Lu pakai Iya. bezel buat menit-menitan. Gue tiap hari pakai bezel. Ngitung meeting. Plus skill juga kalau gue fidgeting. Nggak selalu buat meeting, buat gue timerin apa kayak ada yang mau gue lakuin nanti, oke gue menitin dulu. Sama kayak ini, gue pakai timer ini. Gue malahan fungsi dari satu ini yang paling gue sering pakai malah timer. Di G-Shock gue yang sekarang. Jadi gue daily pakai ini. Jadi kalau menurut gua Fit, ya kita beli jam, punya jam itu masih tahu juga sih suka atau nggak sukanya tuh masih clear di hati. Betul, Gue ya. suka krono, tapi gue nggak pakai krono setiap hari. Iya. Tapi gue tahu fungsinya krono itu apa. Iya. Gue tahu cara baca krono. Sub dial itu gunanya apa? Gue tuh ngerti. Tapi gue bukan pembalap. Gue juga bukan orang yang ibaratnya butuh nge-timer selalu. nge-time sesuatu gitu. Misalkan kalau gue chef mungkin gue butuh nge-time nih. Iya. Ini udah berapa lama dipanggangnya gitu kan. Tapi ya balik lagi, gue beli jam, value gue itu adalah gue beli mechanical watch as in a piece of art. Kesimpulan lu melihat jam mechanical, jam smartwatch itu apa? Kalau gue ya, gue tuh sekarang lebih ke malah value ke emosi. Gimana tuh emosi? Itu paling anomali sih. Emosi tuh gimana tuh? Jadi gini loh, maksudnya kayak satu hal, oke lah, teknis is one thing, tapi kayak hal yang bikin lu happy jadinya. Jadi misalnya kayak, oh gue punya barang ini nih, ini lucu kan, maksudnya kayak ya udah komplikasinya kalender tapi di open. Ya. Ini tuh simple ya, tapi kayak bikin lu happy. Ini cuma teknikalnya cuma ya udah gue bolongin aja dialnya. Kan gitu kan? Berarti itu desain aspek atau itu Desain preference aspek, preference, makanya gue rasa tuh menurut gue tuh agak-agak nyampur. Nah itu yang menurut gue tuh agak-agak gimana ya? Lebih kayak emosi. Ya contoh inilah, nih. Lu bisa ngelakuin ini, lu nggak happy ya? Lu bikin happy bro. Ya, happy buat lu, belum tentu happy buat Iya orang sih, bukan happy buat orang sih. Iya, kan value buat gua. Tapi itu part of it itu juga part of construction loh. Tuh Part of construction. Ini teknis tuh, maksud Ini gua nggak perlu teknis, bro. redesign lah. Nggak perlu redesign. Lu bisa buka, bisa langsung begini dengan smoothly, dengan klik, tak, wah gila. Gua tahu, oh gua buying something good nih. Jadi kayak menurut Maksud gua, lu kalau nggak bisa gitu nggak good? enggak lah, nggak gitu lah. Maksud gua tuh Kalau yang Ming, kayak, kalau Ming tuh itu value-nya lu lihatnya dari mana? value-nya gua lihat dari bedanya. Tapi bukan Rolex, bro. Ya nggak apa-apa, gua nggak perlu Rolex untuk nge-tunjuk kalau, oh gua suka jam kok. Oke.
Itu dia ya. Nggak butuh Rolex untuk ngasih tahu orang kalau gue lu suka suka jam. jam. Anyway, lu belakangan ini lagi ngincer apa, bro? Aduh. Ngomongin Apa chrono top ya. 5 picks curation lu dari new inventory ataupun fresh stock sejamtangan.com? Anjir. Kalau jamtangan.com ya, gue suka banget sama Zenshin. Citizen Zenshin. Yang mana nih? Yang dodekagonal. Karena gue juga suka integrated bracelet lah ya. Yang kayak menurut gue tuh Zenshin bagus banget. Lu dapat value, lu dapat craftsmanship dengan dialnya yang udah bertekstur, movementnya baru, clasp-nya baru, udah milled, itu udah keren banget. Dengan value harga yang masuk akal. Apalagi? Lu bisa kasih gue 3 deh minimal, nggak usah 5 deh. 3. Berat ya. Flash drop yang baru masuk, kan kita ada Edifice mechanical pertama. Itu nggak masuk list lu? Oh iya, Edifice keren sih. Edifice Casio, ya Casio yang kita tahu ya cuma G-Shock sama kalkulator, udah keluar mechanical. Itu juga keren banget. Movementnya Seiko, bro. Oh, Seiko. Movementnya Seiko, bro, tetap. Nah, terus apa lagi? Satu lagi apa? Menurut gua keren, Seiko Reverse Panda. Mecha Quartz. Mecha Quartz yang udah top hat. Pokoknya dia bener-bener kelihatan kayak vintage plexi yang lah. baru. Itu keren tuh banget. yang SSB reference-nya. SSB 479. Dan menurut gua semua tuh sesuai dengan value yang kita omongin. Lu dapet looks-nya, itu value add juga, bikin lu makin pede, lu pergi kemana-mana. Dan yang ketiga juga, it's timeless menurut gua. Dan kayak, maksudnya kayak kita ngeliat koleksi kita nih. Lu kalau ngeliat, ada nggak yang kira-kira lu bakal bosen gitu? Kalau yang gue punya sekarang, gue udah di level koleksi yang gue suka. Jadi kalau gue mau jual tuh gue bingung gitu. Ini kayak gimana nih? Karena ya udah, ya timeless juga gitu loh. Iya. Karena tadi lu udah sempat share 3 versi lu, gue share 3 versi gue. Siap. Yang ada di jamtangan.com yang catches my attention. Yang pertama itu ada Orient Yang Star mana? Meteor Star. Shower. Meteor Yang Meteor Shower. Shower itu benar-benar menurut gue unique. Something that I cannot get di GS. Kenapa gitu? Ya karena dialnya itu nano particle printing. Nano particle printing di Teknologi, dial. ya. Dan itu Orient Star. Orient Star. Yang kedua, Seiko Mecha Quartz yang SSB tadi. Yang beberapa orang suka bilangnya ataupun mereferensikannya mirip dengan Daytona. Big Red. Oh, Daytona bukan. Big Red 6263 Iya. katanya. Nah, yang terakhir kalau gue itu yang menarik yang ada di jamtangan.com itu Seiko Pepsi. Bukan Pepsi Color. Yang Pepsi Collab. Anjir. Kok gue nggak tahu itu ada. Walaupun mungkin orang bilang kayak, gila bos, lu beli Seiko 5, harganya bukan harga Seiko 5. Tapi again, tadi kita udah bahas kan, Baik belinya lagi. apa? Kenapa? Brandnya, value-nya, collaboration-nya, mesinnya, finish-nya. Nah ini pertama kali menurut gua lucu gitu. Lucu. Pepsi, as in Pepsi. Dan itu boxnya kaleng Pepsi, bro. Kaleng Pepsi. Jadi itu lucu keren banget aja sih. gitu. Tapi kalau tanya, ya itu menurut gue yang menarik gitu ya. Iya, menarik lah. Yang menarik dari Worth to get, Creation. worth to get. Lu ada pesan-pesan nggak sih buat new collectors yang mungkin mau coba di hobi ini, mungkin mau dari yang baru memulai mau coba lebih seriusin? Wah, menarik sih. Itu karena way of approach tuh orang beda-beda ya. Yang balik lagi kayak are you privileged enough dan kayak kita tuh posisi lu tuh di mana, tapi jangan sampai maksa sih menurut gue. Bentar, privilege enough ini bukan berarti well off ya? Iya. Privilege enough adalah apakah this is the right time for you to get it? Betul. Ya kan? Betul. Jadi egonya gitu loh. Iya. Lu mau beli jam yang mana? Yang di price point berapa, yang fungsinya apa, dan lu mencari value-nya apa? Betul. Kalau misalkan lagi mau carinya upgrade, yang buat upgrade, ya ya upgrade udah mesti cari kemana? upgrade kemana. Jangan sampai tiba-tiba, oh karena gue mau upgrade nih langsung ke Rolex gitu. Terus maksain diri untuk udah sampai ke sana, sampai mesti ngutang sampai apa? Jangan lah. Ya jangan. Itu jangan. Jangan pernah. Jangan pernah ngutang cuma karena jam ya. Jangan pernah. Jangan pernah. Paling kalau upgrade bener-bener yang susah tuh gini sih, karena kayak sebagai watch collector godaan tuh banyak, bro. Dan kayak untuk set your foot in tuh juga nggak yang kayak tiba-tiba oh gue hari ini pengen ini, besok pengen apa. Kayak go with your heart juga, tapi jangan lupa use your logic gitu loh. Betul. Ya pastilah hati gue maunya Patek tapi dompet gue bisanya Seiko gitu. Ya udah kita carilah middle ground-nya di mana. Dan bukan berarti middle ground-nya ataupun alternatifnya itu adalah barang yang lebih buruk.
Betul. Nah contoh, nih, gue pengen banget punya Aquanaut. Dan akhirnya, ini brand juga lucu sih, brand Hong Kong kan, WMT. Dia ngeluarin Aquanaut Scribble. Yang kayak buat lo yang belum tahu, yang mungkin sama kayak... Jamnya dicoret-coret dialnya itu. Iya, kayak jam dicoret-coret gitu. Dan gue belum bisa bilang gue, oh gara-gara gue punya ini gue lepas Aquanaut. Tapi ini it heals the kepengenan gue kepengen Aquanaut gitu loh. Karena rugged, keren, dan menurut gue ini represent banget. Dan ini fun aja gitu. Fun, nggak break the bank. Dan kayak pas gue pakai, ya dapat kudos aja. Yang kayak, oh lu pakai apa bro? Lu pakai Aquanaut? Iya, tapi penyok. Tapi penyok ya. Iya, Dia pakai Aquanaut. Aquanaut bukan NAUT, NOT. Aqua NOT. Aquanaut bukan, Aqua bukan. Aqua bukan. Iya. Bener, Tapi bener, keren bener. bro. Jadi kayak research sih menurut gua, research is your friend. Itu sih menurut gua. Udah, 2 poin aja berarti pesan-pesannya. Kayaknya itu aja sih. Thank you Fit, hari ini Ya. udah luangin waktu buat Siap, ketemu, kita ngobrol. Udah lama banget kita nggak bawa jam cukup banyak buat Iya. ngobrol. Saking lama yang nggak ketemu lah ya. Ini jam banyak banget guys. Banyak banget. Di ruangan ini banyak, yang di meja ini masih belum semuanya. David bawa beberapa juga. Iya. Jadi buat semua teman-teman yang suka konten segmen jamnya ngobrol, komen di bawah, kasih tahu Hanif lebih banyak kalau kita mesti bikin konten-konten jam yang ngobrol lebih banyak lagi. Kalau mau part 2 sama David juga komen di bawah. So till next video. Thank you. Thank you for having me. Thank you Fit. Ya. Pasti jamtangan.com